Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memperjalankan kita semuanya ke tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah berkahi kita perjalanan kita. Amin. Selawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya pagi sudah sampai Semarang, Pak Ibu. Ya, kita tadi LF dulu. Leader forum dulu, ya, leader forum dulu sama teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Minimal kalau silaturahim kan memperbanyak rezeki ya Pak. Benar Pak ya. Amin. Dan memperpanjang umur. Diperpanjang ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini secara pribadi ini adalah sesuatu hal yang saya juga bingung gitu. Karena banyak tokoh-tokoh hebat ya di Semarang ini ya, guru-guru saya banyak yang dari Semarang ya. Jadi semangatnya apa Mas Sofan nyemangatin saya gitu. Udah masih cerita aja pengalamannya ya sudah, kalau hanya sekedar cerita mudah-mudahan ada manfaat Pak ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan barangkali perjalanan bisnis saya dengan Bapak dan Ibu mungkin ada kesamaannya, bisa jadi ya. Atau mungkin pas perjalanannya itu ada yang lagi ngalamin, bisa juga gitu ya. Nama saya Ruswanto tadi bisa disampaikan. Alhamdulillah istri saya satu Pak Ibu. Alhamdulillah. Ikuti biar istrinya satu. Anak saya ada 4, alhamdulillah ini 2 sudah mondok semua, terus yang 2 masih di SD. Dan tadi saya ada 3 bisnis yang kita geluti. Yang dimana bisnis pertama yang kita geluti adalah di kosmetik. Kita buka yang namanya CV Cahaya Karisma Sejahtera. Itu tahun 2005. Kalau 15 tahun itu dari tahun 2000 saya bisnisnya masih acak-acakan itu. Tahun 2000 itu asal ketemu. Jadi kalau ketemunya produk A ya saya jualan A, rezekinya di A gitu. Kalau ketemu produk B ya ketemunya B. Tapi lama-lama mikir juga, masuk sepanjang hidup mau begini gitu. Sehingga saya putuskan sudah kita mau ambil posisi. Nah, kita terjun di bisnis kosmetik gitu. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah launching produk kita dengan merek Nafasa ya. Dan alhamdulillah ini perjuangan luar biasa Pak. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa diterima di pasar. Amin ya. Minta doanya Pak. Indonesia Islamic Business Forum saya bergabung di pertama kali itu di Semarang ya, tahun 2009. Itu setelah kejatuhan saya yang kedua. Jadi saya jatuh dalam menjalani bisnis itu yang pertama di tahun 2005. Terus jatuh lagi di 2008 akhir. Setelah jatuh 2 kali, biasanya kan dulu masih muda, ini masih muda juga kan? Dulu masih muda itu ya kita tetap semangat gitu. Jatuh ya tetap jalan aja. Tapi begitu kejatuhan kedua, saya sudah mulai mikir di sana. Kenapa? Karena siklusnya hampir sama. Jadi saya putuskan di sana itu saya mencari guru bisnis. Saya ikut seminar itu kemana-mana ya, ikut A, B dan macam-macam gitu. Dan ketemulah dengan Bapak Hebi Rambono, Presiden Indonesia Islamic Business Forum. Disitulah kita mulai belajar bagaimana berbisnis, bagaimana kita mengelola perusahaan kita
supaya bisa bertahan dan bisa menghasilkan cash, dan bagaimana perusahaan kita itu benar-benar bisa untung. Pada waktu jatuh itu bukan berarti perusahaan saya minus rugi ya, tidak rugi, penjualan tetap bagus ya, omset tetap bagus. Masalahnya adalah duitnya yang tidak bagus duitnya yang tidak ada, dan itu 2 kali sama seperti itu terus. Artinya ada yang salah pasti. Ya sudah, saya nyerah. Waktu itu saya putuskan belajar. Nah, saya ikuti kelas di IBF ya, dulu ada beberapa kelas begitu. Dan sampai sekarang mudah-mudahan menjadi bagian daripada pejuang Indonesia Islam Bersama. Ya, di mana kita bukan hanya sekedar memikirkan bisnis kita tetap harus dipikirkan. Tapi kalau sepanjang hidup kita hanya sekedar memikirkan bisnis kita, habis waktu kita. Jangan-jangan di saat kita sudah kaya, kita malah dipanggil, kan gak menikmati juga. Sehingga perjuangan itu harapannya mudah-mudahan Allah jadi ridho dengan kita. Jadi seandainya toh kita sukses dalam bisnis kita, Allah juga ridho dengan kita. Kenapa? Karena kita juga berjuang di sana. Bukan hanya sekedar untuk memikirkan bisnis kita atau hanya sekedar untuk memikirkan keluarga kita. Dulu 2005-2008 sama Pak. Saya itu fokusnya adalah bagaimana caranya saya itu jadi orang kaya. Sudah nggak ada kepikiran yang lain. Pokoknya saya harus kaya. Karena itu doktrin juga dari orang tua. Harus kaya. Itu seperti itu. Sehingga fokusnya adalah bagaimana itu mendapatkan uang, dan bagaimana mendapatkan uang. Dan ternyata itu kurang terus. Dan kalau nggak salah-salah malah jatuh. Sehingga perjalanan hidup kita sepertinya kok kurang berkualitas. Nah, disitulah di Indonesia Islamic Business Forum, pendidikan karakternya di situ itu sangat disentuh, sehingga kita menjadi seorang pengusaha bukan hanya sukses untuk bisnis kita saja, tapi bagaimana kita sebagai figur seorang pengusaha bisa mewarnai perkembangan umat manusia, terutama adalah perkembangan agama kita. Dan mulai saat itu saya sudah berikrar bahwa mengelola keluarga, mengelola bisnis, dan meluangkan waktu untuk mengabdi kepada Allah SWT itu dalam satu tarikan nafas. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itu luar biasa sekali. Keluarga jadi ridho dan lain sebagainya. Ya. Dulu waktu 2005-2008 saya itu kalau ke rumah itu hawanya marah aja. Itu istri saya itu hafal sekali. Hawanya marah, hawanya itu tidak enak gitu. Karyawan saya kalau saya datang itu minggir gitu. Karena apa? Takut katanya. Takut dimarahin. Itu seperti itu. Sehingga kondisi seperti itu sebenarnya sangat tidak nikmat, berbisnis, punya uang, begitu, punya perusahaan, punya karyawan, tapi tidak nikmat. Nah, makanya itu di sini kita akan coba sharing di sini. Kita akan coba berbagi sebagai seorang pengusaha bagaimana semestinya kita membangun diri kita, membangun perusahaan kita, sehingga insya Allah perusahaan kita menjadi salah satu cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Ya, sebelumnya saya ingin tanya siapa yang perusahaannya sampai hari ini sudah lebih dari setahun? Sudah umurnya sudah ada setahun? Sudah ada? Oh lebih, banyak sekali, luar biasa sekali. Saya kalah dari ini. Umur 2 tahun? 5 tahun? Perusahaannya umur 5 tahun sudah?
Umur 10 tahun? Umur 15 tahun? Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini guru saya nih, Mas Yudi, ini guru saya, Mas Opar. Ya. Ini Mas Opar banyak bimbing saya, banyak sekali. Ya. Sharingnya itu luar biasa sekali. Mas Maulana itu luar biasa, Mas Maulana itu. Ya. Sehingga bersama-sama di IWF kita bisa membangun diri kita, bisa membangun keluarga kita, bisa membangun bisnis kita, dan juga bisa membangun, insya Allah bisa membangun agama kita. Amin. Ya, kita akan ini apa yang kita akan sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya dulu. Jadi bagaimana dalam perjalanannya menjalankan bisnis itu memang tidak mudah. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ini yang paling penting adalah mental kita itu harus benar-benar kita bangun. Bagaimana kita membangun? Kenapa? Bisnis itu hari ini seperti ini, besok itu bisa berubah. Kalau kita posisinya hanya selalu nyaman dalam bisnis, itu tidak akan terjadi di sana. Hari ini kompetitor berbeda, besok kompetitor sudah ganti lagi, besok teknologi sudah berubah, besok dan seterusnya terus berubah. Sehingga yang perlu kita ada dalam diri kita adalah daya juang yang tinggi, bahwa selama bisnis kita adalah untuk sesuatu yang baik untuk diri kita, agama kita, insya Allah apapun situasinya akan bisa kita hadapi. Saya selalu lihat bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Itu ada ayatnya ya. Itu ditegaskan sama Allah 2 kali. Dan itu kalau saya membaca surat itu saya bacanya itu sangat herois, luar biasa. Apalagi kalau lagi sulit. Itu saya senang itu dengan ayat itu. Ya. Dalam perjalanan kita, pada waktu kita menjalani bisnis kita, kejatuhan sampai 2 kali itu. Yang pertama yang membuat kita jatuh adalah terlalu terobsesinya kita dengan produk kita. Terlalu terobsesi dengan produk kita. Saya melaunching produk, kejatuhan saya yang kedua adalah pada waktu saya melaunching produk Hemody Lotion. Hemody Lotion ini kita buat Hembody yang bisa digunakan bukan hanya sekedar untuk membuat kulit kita terawat saja, tapi Hembody itu kita bikin supaya nyamuk itu nggak doyan sama kita. Itu kan keren nggak Pak? Belum ada ya? Belum ada ya Pak? Ada Hembody yang bisa juga untuk anti nyamuk, lotion anti nyamuk. Bu, jadi kalau ibu pakai Hembody saya, ibu di samping ibu nggak kegigit nyamuk, ibu juga sudah merawat kulit ibu. Wah, ini bagus sekali produk ini. Pasti akan booming luar biasa. Pasti akan menarik sekali. Kemudian kita launching di situ. Kita produksi waktu itu langsung 10.000 piece waktu itu. Karena itu kita produksi, kita maklun dengan salah satu pabrik di Surabaya. Begitu launching, kita itu bangga banget ya, karena selama ini kita masih makan produk orang lain, gitu. Kita hanya sebagai distributor aja. Begitu kita launching, saya tuh bangga sekali di depan tim saya. Inilah saatnya di mana kita itu menjawab tantangan dan tuntutan pasar. Menurut saya tuntutan pasar waktu itu. Di mana Hembody yang kita launching di sini itu bisa kita gunakan untuk merawat semua kulit para wanita dan juga bisa melindungi kulit mereka dari gigitan nyamuk. Ini luar biasa sekali. Tim saya tepuk tangan semua, harus tepuk tangan. harus mendukung. Tim saya luar biasa sekali, ya. Dan apa yang terjadi?
Hari pertama kita launching. Saya sore hari itu saya sudah tunggu gitu. Saya sudah nggak sabar sekali gitu. Bagaimana laporan jualannya gitu ya. Saya sudah nggak sabar betul. Ini kayaknya ini habis semua nih. Bahkan besok banyak pesanan ini. Itu luar biasa. Kenapa? Obat apa yang namanya lotion nyamuk itu mahal sekali. Itu kita jual dengan harga handphone itu luar biasa sekali. Dan itu bisa juga untuk dia. Ternyata pada waktu pulang, tim saya itu lemes semua. Ada apa ini? Kok lemes semua? Apa yang terjadi? Hanya ada satu orang yang bisa menjual. Dan satu orang itu hanya bisa menjual 1 biji. Dan itu stok 10.000. Kita hanya bisa menjual 1 biji hari pertama. Alhamdulillah. Dan di situ ya kita nggak, yang namanya bos itu nggak boleh kehilangan muka kan, jadi tenang aja, ini tanda-tanda bagus. Bisa menjual 1 itu tanda-tanda bagus. Tim saya semangat lagi, oh iya Pak, betul, ini tanda-tanda bagus. Saya mimpinya bagus sekali soalnya. Itu seperti itu. Kemudian hari besoknya sama, ada peningkatan, laku 3 hari besoknya. Alhamdulillah ada kenaikan. Tapi seterusnya tenggelam. Karena apa? Orang bingung. Ini body kok bisa untuk obat nyamuk kok body maju juga gitu ya. Jadi customernya bingung gitu ya. Mau pakai body, takut nanti kulitnya iritasi. Takut untuk obat nyamuk gitu. Ngapain beli mahal-mahal nanti nyamuk tetap gigil, mau body gitu kan. Akhirnya produk itu kita tidak bisa jual sama sekali sampai setahun ngendap. Ya, nggak keluar barangnya. Sampai kita diskon. Caranya adalah untuk membuat produk ini kita habisi dengan paketan. Bikin paket bonus untuk produknya sebagai bonus. Gitu. Kita hajar di segala harga pabrik kita jual. Yang penting cashnya ada. Itu saja kita cepat orang di situ. Ya. Terlalu terobsesi dengan produk itu salah satu hal yang harus kita hindari. Karena pasti itu akan membunuh kita. Kenapa? Industri itu tidak bisa mendidik customer. Customer lah yang mendidik industri. Jadi apa yang diinginkan konsumen itulah yang seharusnya kita wujudkan. Jadi kalau kita memulai bisnis buat teman-teman yang startup barangkali, jadi apa yang harus kita fokuskan? Yang harus kita fokuskan adalah salah satunya di samping yang lain-lain. Salah satunya untuk hal-hal yang lain mungkin sudah banyak sekali yang tahu. Salah satunya adalah apa orientasi pasar. Kalau kita terjun di kosmetik, kita harus survei, bedak contohnya. Bedak kita harus tanya ke toko kosmetik. 10 besar. Terlalu banyak lah kalau 10 besar. 5 besar. 5 besar bedak yang paling laku di toko ini itu apa? Kita harus tahu. Dan semua toko yang paling ramai lah, ngeceknya jangan toko yang sepi. Toko yang paling ramai kita cek, kita tanyakan karyawan yang paling laku itu apa. Terus kota berikutnya yang paling laku apa? Yang paling laku apa? Kita ambil, kita beli. Jadi bedak mereka, produk kita beli. Paling tinggi ratingnya, berarti itulah kebutuhan konsumen sudah terpenuhi di situ. Kebutuhan konsumen akan bedak itu sudah terpenuhi. Sehingga itulah menjadi standar kita. Minimal bedak kita harus seperti itu. Terus value-nya apa kita? Kan begitu? Value yang harus kita masukkan dalam bedak ini itu apa? Supaya produk kita itu bisa ngangkat. Kualitasnya sudah. Kalau kualitas itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Apalagi kalau yang sudah ahli diproduksi. Barang apapun itu bisa diproduksi di Indonesia. Dan orang-orang Indonesia itu udah jago-jago. Kemarin saya datang ke pabrik di Surabaya itu, saya ngajuin beberapa merek, beberapa item produk itu langsung keluar semua komponennya. Oh ini sekian, langsung keluar semua. Jadi kalau dikatakan Indonesia nggak bisa bikin produk bagus, itu bohong. Hanya Unilever aja yang bagus, bohong sekali. Semua produk itu bisa dikurai.
Ya, semua produk sampai per milinya berapa, kandungannya, komposisinya berapa persen, itu berapa, itu semuanya bisa dipelajari. Itu seperti itu. Nah, yang paling penting adalah karena kita pemain baru, value-nya kita itu apa? Contoh, kalau beli berat ini, Anda sudah beramal untuk anak yatim, contohnya begitu. Itu value. Sehingga orang bukan hanya sekedar membeli bedak bagus, tapi karena juga kalau saya beli bedak ini kualitasnya sudah sama, tapi juga ini ada untuk salinan anak yatim. Jadi saya sudah tetap pakai bedak, kebutuhan saya terpenuhi, kualitas saya terpenuhi, tapi saya juga tetap bisa membantu anak yatim. Contohnya begitu. Value itu seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang membuat salah satu kenapa jatuh yang saya alami, nggak tahu dengan Bapak Ibu, yang saya alami adalah speed, terlalu cepat, terlalu nafsu. Bahasa Semarangnya pun pengen cepat dan oke. Itu penyakit sebenarnya. Ya, kenapa? Seperti kita naik mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, lubang itu nggak bakal kelihatan. Lubang itu sepertinya mulus jalannya, lubang. Kenapa nggak kelihatan? Saking apalagi sudah ngebut, gelap lagi, sudah. Gitu. Kira-kira pakai, wah kira-kira ini bagus nih ekspansi ke sana, habis kita. Nah ini pada waktu saya 2005 kita jatuh itu karena kita ekspansi dan kita posisi waktu itu belum siap. Kita ekspansi waktu itu ke Wonosobo. Kita buka cabang di Wonosobo. Dan pada waktu itu kita sangat belum siap. Secara manajemen belum siap, tapi kita termakan oleh informasi betapa menggiurkan pasar Wonosobo. Apalagi kalau lagi panen tembakau. Luar biasa. Sehingga kita berangkat ke sana dengan berbagai macam energi yang kita miliki. Ternyata informasinya itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Tidak dipelajari dengan sangat baik. Yaitu tadi, kita yang paling penting adalah kita untung. Ada keuntungan kita ambil, langsung main sikat aja. Itu seperti itu. Dan ini juga diulang. Waktu itu saya tidak tahu dengan bahasa speed ya, karena belum kenal IBM. 2008 akhir kita ekspansi, karena pada waktu itu saya bikin satu tempat di Pekalongan. Pada waktu itu satu kantor itu bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan buat saya. Dan pada waktu itu tim kita sudah sangat siap. Bahkan waktu itu kita punya tim yang sangat banyak. Saya pernah sampai punya tim marketing itu sampai 120 orang. Gitu. Dan ternyata separuhnya itu mafia semua. Kita ekspansi luar biasa. Kita langsung buka di Banjarnegara, kita langsung hanya dalam waktu 3 bulan kita ekspansi di Banjarnegara. Habis itu besoknya 3 bulan kemudian kita buka lagi di Purwokerto. Dan di situ juga sama, kita akhirnya jatuh, tapi tidak parah amat dibanding kejatuhan yang pertama. Itu seperti itu. Ya, terlalu cepat berkembang. Nah, ini di sini ada konsepnya antara perusahaan antara kuat dan besar. Mungkin barangkali sudah sering dibahas ya, antara kuat dan besar. Perusahaan kuat itu seperti apa? Bagaimana perusahaan itu dikatakan kuat? Kuat secara keuangan, kuat secara tim. Bagaimana kita bisa melihat bahwa perusahaan itu benar-benar kuat, maupun kuat secara konsep bisnisnya. Itu seperti itu. Nah, jadi ini penyakit yang kedua ini itu menjadi menu banyak sekali pengusaha. Kenapa? Sudah buka Gede 1 untung 15 juta sebulan. Wah, kalau 10 berarti 150 juta nih cash masuk kantong. Ini membuat adrenalin kita itu sangat tinggi.
Apalagi kalau kita tidak ada mentor bisnisnya. Wah, kita main hajar aja. Hati-hati. Hati-hati. Terus yang ketiga adalah technical success, di mana kita fokusnya adalah kepada hal-hal teknis. Sebagai seorang pengusaha, yang harus kita bangun adalah bisnis skillnya yang harus kita bangun. Bisnis skill yang harus kita bangun. Kalau kita tidak membangun skill bisnis kita, perusahaan kita nggak akan bisa bertahan. Bagaimana kita bisa menguasai bisnis skill? Ya, tentunya dengan acara-acara seperti ini, dengan acara pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman juga di sini, dengan pengajian bisnis dan sebagainya. Kita akan mengenal di situ bagaimana konsep pemasaran. Kita mengenal bagaimana kita menjaga cash flow. Kita akan mengenal bagaimana caranya kita mengendalikan tim, membentuk sebuah tim yang kuat. Nah, bisnis skill itu yang harus kita kuasai. Sehingga bagaimana sih duit ini tuh bisa tetap kita jaga, sehingga kita itu tidak sampai kehabisan duit. Karena nggak bisa kalau kita sampai kehabisan duit. Nanti di poin berikutnya ada di situ. Ya. Sehingga kita harus fokus bagaimana membangun bisnis skill kita. Dan salah satunya insya Allah ini IBF ini mengajarkan pengajian bisnis seperti ini. Ini bisnis skill yang kita bangun. Jadi bagaimana kita punya skill secara bisnis. Itu seperti itu. Ya. Sehingga mudah-mudahan itu akan membuat bisnis kita bisa bertahan lebih bagus, punya daya tahan yang bagus. Dan untuk selanjutnya, ide itu bagus. Ide itu bagus. Tapi kalau kita terlalu terobsesi dengan ide, itu juga salah satu yang bisa membunuh kita, membunuh bisnis kita. Ya. Kenapa? Karena ide bagus itu belum tentu bagus di pasar. Jadi ini harus betul-betul kita hati-hati. Dan ini akan masuk ke poin yang berikutnya. Poin berikutnya ini agak berlawanan dengan yang tadi. Jadi kita sebagai seorang pengusaha jangan hanya sekedar apalagi sampai terlalu terobsesi dengan ide kita. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama contoh yang saya alami sendiri, bagaimana ide bagus itu belum tentu diterima oleh pasar. Ide bagus belum tentu diterima oleh pasar. Yang kelima, ya ini justru kehilangan ide kedua dalam bisnis kita. Nah, ini penting sekali untuk selalu menyediakan opsi. Contoh ini, kita sudah susun bahwa strategi marketing kita 2016 adalah seperti ini, dan sudah kita susun dengan rapi. Kita akan masuk ke pasar ini, kita akan konsepnya akan seperti ini, timnya harus begini, dan semua sudah disiapkan. Kalau hanya itu yang diandalkan, apakah ada jaminan bahwa apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rancang itu cocok dengan 2016? Cocok dengan 2016. Apalagi kalau kita bicara ekspansi. Kalau kita bicara ekspansi, kita harus selalu punya minimal ide cadangan. Itu selalu menjadi prinsip saya. Ide cadangan. Pada waktu saya meluncing toko saya, Nafasa Busana Muslimah, itu ide yang kita keluarkan adalah bahwa kita sudah survei merek-merek busana muslimah yang disukai oleh orang-orang Pekalongan itu apa aja. Itu 10 besar kita sudah ada data, sudah kita pegang.
Dan di toko kita konsepnya adalah kita launching satu-satunya toko di Pekalongan. Satu-satunya toko di Pekalongan yang melaunching busana muslimah itu dengan 2